Silakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya sudah masuk di minggu pertama bulan yang terakhir di tahun 2022. Bersyukur ya, puji Tuhan ya. Kita sudah boleh melalui bulan demi bulan, melalui hari demi hari, minggu demi minggu bersama dengan Tuhan. Dan kalau hari ini, minggu pertama jam 8, Bapak Ibu Saudara boleh duduk di gereja ini, di GBT Mawar Saron, semua karena kemurahan Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang. Amin. Tuhan sudah tebus kita. Bahkan hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci, kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus buat hidup kita yang menjadikan kita berharga. Nah, hari ini kita mau belajar bersama tema firman Tuhan yaitu tetap berbuah di masa sukar, begitu ya. Ada banyak berita, ada banyak informasi, ada banyak insight yang masuk dalam diri kita. Waduh, kita ini harus siap-siap loh. 2023 dan tahun-tahun ke depan kita nggak tahu. Katanya pemerintah gelap gitu ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk tahun yang katanya gelap, firman Tuhan mau kuatkan setiap kita. Bagaimana ketika kita melewati masa sulit, masa yang gelap itu, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi loyo, tapi kita boleh semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Kita buka bersama. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17, begitu seterusnya ayat 20 kita baca bersama. Siap ya? Matius 28 ayat 16 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17, 1, 2, 3. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." 19, 1, 2, 3. 20 kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita diingatkan kembali kepada perintah yang agung gitu ya. Amanat yang agung. Kenapa agung? Karena ini diberikan bagi kita semua. Orang-orang percaya, perintah yang utama. Ayat 16 dikatakan demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kalau saudara tahu, Galilea itu bagian utara Israel. Berbeda dengan Yudea, kalau Yudea itu bagian selatan. Nah, Yudea itu banyak agamawan, ahli-ahli Taurat gitu ya, orang-orang Farisi, orang-orang yang agamawan gitu, orang-orang yang suka memuji Tuhan, orang-orang yang suka beribadah ke bait Allah. Orang-orang rohaniawan itu ada di Yudea. Nah, berbeda dengan Galilea ketika Tuhan perintahkan. Galilea itu tempat seperti apa? Galilea itu tempat di mana industri itu berkembang. Jadi di mana kapal-kapal itu banyak singgah dan kapal-kapal itu banyak pergi melakukan perdagangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini daerah yang banyak orang asingnya. Daerah perkumpulan orang-orang yang dari luar kota, dari luar pulau gitu berkumpul di sana, melakukan sebuah transaksi perdagangan. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya itu di tempat seperti ini. Jadi saudara bisa paham ya,
Kita dipanggil sebagai umat Tuhan, umat pemenang. Itu untuk menjadi saksi Tuhan, bukan di gereja, saudara ya. Bukan di gereja, tapi Tuhan katakan di ayat 19 apa? Pergi, pergilah, Tuhan katakan. Bukan masuklah gereja, beritakan firman, begitu ya. Itu sudah ada tugasnya orang-orang hamba-hamba Tuhan full timer gereja. Tapi bagi kita semua, tidak hanya untuk Bapak Ibu jemaat, tapi juga bagi kami, hamba-hamba Tuhan full timer. Firman Tuhan ini juga datang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, firman Tuhan. Bukan murid kita, saudara ya. Bukan murid kita, kalau biasanya guru mengajar, kita sebagai guru mengajar, ini murid siapa? Murid saya dong ya. Kita dipanggil guru, bu guru dipanggil miss. Tapi ketika kita pergi memberitakan firman, beritakan Injil, firman Tuhan katakan apa? Jadikanlah mereka bukan muridmu, tapi muridku, firman Tuhan katakan. Nah, itu tugas kita bersama. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita, di masa-masa yang sulit, yuk jangan lupa, ada satu tugas yang mulia, ada satu tugas utama yang harus kita kerjakan. Saudara, yang menarik ketika kita dalam masalah, seringkali Tuhan itu berikan kita pengalihan gitu ya. Katakan kita sedang ada di dalam masalah ekonomi misalnya. Tapi seringkali Tuhan itu sibukkan dengan masalah lain, misalnya masalah keluarga kita. Sehingga kita nggak fokus kepada satu masalah itu dan kita fokus kepada masalah yang lain yang mengambil banyak fokus kita yang nggak sadar. Masalah yang satu lagi itu sudah selesai tanpa kita sadari. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengalihkan fokus kita ketika kita melihat fokus yang lebih besar. Nah, hari ini saya menghimbau semua jemaat, mari kita tidak lagi fokus kepada masalah yang nanti ini akan gelap, ini nanti akan sukar. Tapi mari kita fokus kepada panggilan utama kita. Ketika Tuhan jadikan kita pemenang, Tuhan jadikan kita anaknya. Ada satu panggilan yang istimewa, yang tidak orang lain miliki sebagai orang percaya, sebagai bapak ibu saudara yang diangkat sebagai anak raja. Satu panggilan istimewa yang hari ini kita belajar. Saudara, ini saya punya gambar ya. Bapak ibu pasti punya satu makanan favorit, betul ya? Punya satu makanan favorit. Bapak ibu di sini siapa yang suka bakso? Coba angkat tangannya. Atau bakwan? Coba angkat tangannya. Ya, banyak ya yang suka bakso, suka bakwan. Nah, atau suka gado-gado. Bapak Gembala juga suka gado-gado ya, dan Ibu Gembala. Jadi kami sering dikirimi gado-gado yang enak gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita ini sedang makan di satu tempat makan favorit kita. Entah itu gado-gado, entah itu bakwan, entah itu bakso, entah itu nasi goreng, atau yang lain lah, Chinese food gitu ya, terserah. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang setelah itu kita kerjakan, ketika kita makan terus makanan ini enak, top, nomor satu, cocok, apa yang kita lakukan saudara? Apa yang kita lakukan? Ada yang mau memberikan saya masukan? Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan ajak saudara kita kan? Kita akan ajak teman kita kan? Kita akan ajak keluarga kita, suami kita, anak kita. Besok minggu depan, ayo makan di tempat ini loh. Enak, jos nomor satu gitu. Enak, kita ngomong ke orang lain. Karena makanan ini betul-betul enak dan kita merasakan itu enak. Jadi kita ingin keluarga kita merasakannya, begitu ya. Sama seperti Bapak Ibu Gembala. Jadi ketika beliau ini makan gado-gado, oh ini enak, tak beli no gitu ya, tak beli no cucuku, dibelikan. Supaya kita juga merasakan, oh iya gado-gadonya ciami, enak gitu. Saudara, ini masalah makanan. Bagaimana dengan keselamatan yang sudah kita terima saat ini? Adakah saudara yang merasa kecewa dengan Tuhan, dengan keselamatan yang sudah saudara terima? Ada yang kecewa? Tidak ada. Bahkan kita bisa berseru dengan semangat, aku diberkati Tuhan, aku lebih dari pemenang. Artinya apa? Ini enak, ikut Tuhan itu ciami, ikut Tuhan itu enak. Walaupun banyak masalah Tuhan itu hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan. Enak saudara. Kalau makanan saja kita mau cerita ke orang yang kita kasihi, yuk melok makan, ayo ikut makan.
Kenapa kita nggak mau berbagi sesuatu yang enak, yang nomor satu, tidak ada duanya di dunia ini. Makanan mungkin di Indonesia enak saudara ya, tapi di luar negeri ada yang lebih enak. Tapi keselamatan tidak ada duanya selain di dalam Yesus. Amin. Ya, itu yang harusnya kita kerjakan sama-sama. Itu yang harusnya kita bagikan bersama kepada orang-orang. Kalau kita ngomong aku mengasihi engkau, buktinya apa? Ajak terima Yesus. Saudara, saya punya cerita, ilustrasi ya. Ada dua orang sahabat. Satu sahabatnya ini Kristen, suka ke gereja, satunya ini bukan orang Kristen. Nah, yang bukan orang percaya ini suka main golf, saudara. Suka sekali main golf. Nah, suatu kali hari Minggu, seorang yang bukan Kristen ini, bukan orang percaya ini belikan satu set golf untuk sahabatnya. Ayo main golf sama aku. Aku ini seneng loh kalau main golf gitu. Aku ini suka main golf. Aku tuh pengen ngajak kamu. Gitu saudara, dia ngomong, oh sorry gak bisa. Ini hari Minggu, aku kudu ke gereja. Saya harus ke gereja. Saudara, lalu temennya ini, sahabatnya ini ngomong yang bukan orang percaya. Aku tuh seneng kalau main golf. Makanya aku tuh mau ajak kamu untuk main golf bersama dengan aku. Kalau kamu seneng pergi gereja, kamu sukacita pergi gereja, kenapa aku gak pernah mau ajak untuk pergi ke gereja? Saudara ya, kita nggak tahu kalau orang-orang di sekitar kita itu sedang jalan menuju maut. Hari ini kita sukacita, kita nyanyi tepuk tangan, bersorak-sorak buat Tuhan, sumringah bersyukur buat berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tapi kita lihat orang-orang ini sedang jalan menuju neraka. Orang-orang lain di sekitar kita itu sedang jalan menuju jurang maut yang kita nggak tahu kapan nyemplungnya, saudara. Beberapa hari yang lalu kami pergi ke Adiasa. Ada seorang kerabat yang meninggal dan itu dalam keadaan yang tidur. Jadi betul-betul kita nggak tahu kapan, saat dan waktunya. Kalau ada saatnya, tadi lagunya sudah mengingatkan kita ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Itu mengingatkan kita semua saudara, sekarang waktunya. Injil harus dikabarkan. Apa itu Injil? Injil yaitu kabar baik mengenai perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, disiksa, mati bagi dosa orang-orang berdosa. Siapa? Saudara dan saya. Bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan semua musuhnya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak hidup di bawah penghukuman, melainkan di dalam sukacita yang kekal. Dan itu siapa? Saudara dan saya. Hari ini yang mari kita kabarkan, yang harusnya kita beritakan. Siapa saudara yang membutuhkan Injil? Bukan hanya orang yang belum Kristen, bukan hanya orang yang belum pernah ke gereja, tapi saudara kita, keluarga kita yang sudah Kristen tapi belum mengenal Yesus. Ya, ada ya Kristen KTP, bahasanya Kristen KTP. Mereka juga perlu kenal Injil, mereka juga perlu kenal Kristus. Buktinya apa? Saya itu Kristen dari kecil saudara ya. Saya lahir procot dibaptis Kristen saya. Tapi saya terima Yesus itu Juli 2012. Umur saya sudah 17 tahun, saudara. Saya sudah kelas 2 SMA. Saya baru terima Yesus. Butuh waktu, butuh proses untuk saya mengenal Dia, mengenal Tuhan. Saya lahir baru dibaharui oleh Tuhan. Coba kita ingat saudara kita yang gak pernah ke gereja sama sekali. Gak pernah denger Injil. Mungkin anak-anak kita setiap hari dicekoi cuma Cocomelon, saudara ya. Dicekoi YouTube, saudara. Ayo beritakan Injil, beritakan firman, kasih cerita-cerita Alkitab supaya mereka kenal Kristus. Beberapa hari yang lalu pun saya nonton Instagram itu saudara ya. Saya terkejut, anak kecil itu bisa cerita tentang Yesus kepada adiknya. Itu kalau enggak keluarganya bertumbuh enggak bisa. Hari ini itu tugas kita semua. Kita selamatkan generasi, kita selamatkan keluarga kita semua. Semua orang butuh Injil. Nah, mengapa
kita harus memberitakan Injil. Pertanyaannya kan gitu, loh apa saya nggak beritakan Injil aja saya damai sejahtera. Saya nggak beritakan Injil saya diberkati oleh Tuhan. Saya nggak beritakan Injil keluarga saya juga baik-baik saja kok gitu kan. Ada 4 alasan kenapa kita harus beritakan Injil. Yang pertama, ada mahkota yang tersedia bagi kita ketika kita beritakan Injil, ketika kita ajak orang dengar Injil, dengar firman Tuhan, terima Tuhan, ada mahkota. Saudara ingat ya, ada 5 mahkota yang diberikan bagi orang-orang percaya. Saudara ingat-ingat saja, ada 5 mahkota kalau nanti kita meninggal, dipanggil Tuhan, kita memiliki 5 mahkota yang harusnya kita terima. Yang pertama itu apa? Yang pertama mahkota abadi. Yaitu bagi mereka yang mampu menaklukkan atau mengalahkan manusia lama. Jadi kalau kita berjuang mengalahkan, menanggalkan manusia lama, kita akan dapatkan mahkota ini. Namanya mahkota abadi. Yang kedua itu mahkota hayat. Saudara ya, mahkota hayat itu bagi mereka yang tahan terhadap penderitaan. Ada orang yang memang izinkan Tuhan selama hidupnya itu menderita gitu kan, ada ya. Nah, mahkota itu yang akan dia terima, yaitu mahkota hayat. Yang ketiga ada mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi menanti-nantikan kedatangan Tuhan, itu akan dapat mahkota kebenaran. Yang keempat mahkota kemuliaan. Itu bagi mereka yang bersedia memelihara domba-domba Allah. Jadi bagi semua gembala, bagi semua kepala komsel gitu ya, bagi semua koordinator sekolah minggu, youth, remaja, orang-orang yang bersedia memelihara, mengembangkan domba-domba Allah, itu mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Nah ini saudara yang terakhir, mahkota sukacita, itu bagi siapa? Bagi pemenang-pemenang jiwa, yaitu kita semua kalau kita taat, melakukan perintah Tuhan, melakukan janji Tuhan. Mungkin kita nggak bisa yang 4 ini gitu ya, atau yang keempat ini mungkin nggak mungkin, mahkota kemuliaan ini mungkin nggak bisa deh, saya ini jemaat biasa, saya mungkin pelayan usher atau WL singer gitu, nggak apa-apa. Tapi ada 4 mahkota yang lain yang bisa kita kejar, terutama yang kelima, mahkota sukacita. Kita rindu semua kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mahkota yang kita terima, itu juga kita akan berikan buat Tuhan. Kalau kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saat ini saatnya ketika kita hidup, kita kejar sebanyak mungkin mahkota untuk kita persembahkan buat Tuhan. Amin saudara. Yang pertama kalau kita mau melakukan pekerjaan Injil, kita akan menerima mahkota yang namanya mahkota sukacita. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena satu-satunya cara untuk membuat sorga bersorak. Ya, Lukas 15 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau kita mau menggentarkan sorga, saudara, kalau kita mau membuat sorga bersukacita, seperti kita memuji Tuhan di tempat ini, caranya cuma satu, beritakan firman, beritakan Injil. Satu orang berdosa bertobat, surga bersukacita bagi kita. Amin. Ya, kalau kita mau membuat itu semua, tidak cuma kita yang bersukacita, yuk lakukan pekerjaan Injil. Cepat saudara ya. Yang ketiga, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah bukti kemenangan bagi kita dalam peperangan rohani dengan setan. Firman Tuhan katakan sebab peperangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Kita sedang dalam peperangan rohani, mari kita bangun. Kita sadar saudara, kita sedang dalam peperangan rohani. Kita tidak sedang santai-santai saudara, kita sedang perang. Nah ketika kita mau melangkahkan kaki kita, mau menyampaikan berita firman Tuhan, berita Injil, kebenaran, Yesus mati menyelamatkan kita, kita sedang menang mengalahkan setan. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh, apa saudara? Perkataan kesaksian mereka. Lihat saudara ya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang menghancurkan itu darah anak domba.
dan perkataan kesaksian. Makanya kita pernah nyanyi, kita suka nyanyi kan ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Nah, makanya saudara, ayo bersaksi, ayo beritakan Injil. Kalau kita mau menang, kita enggak bisa saudara cuma berdoa, ongkang-ongkang kaki, datang ke gereja, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, haleluya, amin, enggak bisa. Saatnya perang, ya, saatnya perang, mari maju, beritakan firman, beritakan Injil. Di situ kemenangan kita ada. Amin. Yang ketiga, kemenangan bagi kita dalam peperangan rohani dengan setan. Yang keempat, kenapa kita harus beritakan Injil? Karena itu adalah panggilan kita, identitas kita sebagai orang percaya itu jadi apa? Terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan firman Tuhan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Tadi yang saya katakan. Kita bukan terang dan garam gereja, saudara. Kita bukan terang gereja, bukan garam gereja. Kita terang dan garam dunia. Artinya kita nggak bisa duduk saja di gereja, nggak bisa. Firman Tuhan katakan apa? Pergi. Yang gelap itu di luar sana. Yang nggak ada cahaya itu di dunia luar sana. Yang nggak ada garam itu di dunia luar sana. Nggak ada yang mengawetkan saudara. Nggak ada yang memberikan rasa yang manis di luar sana. Di gereja semua orang baik-baik. Semua orang terang-terang walaupun kita semua berproses saudara ya. Tapi kita semua diubahkan oleh firman Tuhan. Tapi di luar sana nggak ada cahaya, nggak ada terang. Firman Tuhan katakan kamu, kita ini loh garam dan terang. Dunia, bukan gereja. Saudara, ada dua perbedaan ya. Laut Mati dan Danau Galilea ini sama-sama diairi oleh aliran Sungai Yordan. Tapi kedua hal ini berbeda. Laut Mati dan Danau Galilea ini sangat berbeda. Laut Mati itu penuh dengan garam, ya, nggak ada tumbuhan, tidak ada binatang yang bisa hidup di dalamnya. Maka dari itu kita kalau ke sana kita bisa ngambang gitu ya. Kalau renang kita bisa ngambang karena kadar garamnya sangat tinggi. Itu Laut Mati. Yang kedua itu Danau Galilea. Danau Galilea itu sangat berbeda dengan Laut Mati. Danau Galilea itu sangat subur. Kalau kita lihat gambarnya ya, kelihatan ya. Sangat subur, hijau, banyak ikan-ikan di dalamnya. Padahal sama. Ini dialiri aliran Sungai Yordan. Kenapa bisa berbeda? Karena Laut Mati itu mengumpulkan garam bagi dirinya sendiri. Tapi Danau Galilea itu dia terus mengalirkan ke sungai-sungai yang kecil. Nah, sama dengan kita saudara. Kalau kita sebagai orang percaya, kita hanya mendengar Injil dan itu kita kumpulkan bagi kita sendiri. Kita yang adalah garam, lama-lama kita ini gak akan berfungsi saudara. Lama-lama kita ini akan mati. Lama-lama kita ini tidak akan jadi berkat. Tapi kalau kita terus dengar firman Tuhan, kita beritakan firman Tuhan, kita perdengarkan Injil bagi orang-orang yang belum percaya, kita akan terus jadi berkat. Kita akan terus subur, tumbuh subur. Kita akan terus menghasilkan sesuatu yang berlimpah ruah bagi Tuhan. Hari ini identitas kita itu juga bisa mematikan kita kalau kita tidak lakukan dengan baik. Kamulah garam dan terang dunia. Pergi, firman Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, ajarlah mereka. Saudara, bayangkan kalau ada, misalnya kita punya orang tua. Saya percaya kita semua ini mengasihi orang tua kita, amin. Bayangkan kalau bapak kita, papa kita itu sedang sakit keras. Sudah pergi ke luar negeri, tidak dapat obatnya. Dokter bilang nggak tahu ini sakitnya apa. Tidak bisa disembuhkan, ini nggak tahu sakitnya apa, wes tinggal tunggu waktu saudara. Sudah pergi ke dokter manapun semua mengatakan sama. Nah, datang ke jemaat Tuhan di sini juga sama. Aduh, aku nggak pernah tahu sakit seperti ini apa caranya, nggak ada yang tahu. Tapi saudara, ternyata ada satu orang dari jemaat kita yang duduk jam 8 ini tahu, karena beliau pernah mengalami. Tapi beliau ini diem. Oh gak ngerti aku, gak tahu aku, ya apa obatnya gak tahu. Kita sebut apa orang ini saudara?
Orang yang tahu obatnya tapi nggak mau ngasih tahu, ini kita sebut apa saudara? Jahat, egois, betul ya? Tahu obatnya, ini orang sekarat, keluarga kita ini sekarat, butuh obat, butuh bantuan, nggak ada yang tahu. Satu orang ini tahu tapi tidak mau memberitahu. Ini orang jahat, saudara. Ini orang egois. Coba tepuk dadanya. Itu aku, saudara. Itu aku. Itu kita semua. Kita tahu satu jalan ke surga. Kita tahu satu obat penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun juga, oleh apapun juga. Kita tahu jalannya, kita tahu obatnya, tapi kita tidak mau mengatakan itu. Kita tidak mau menceritakan itu. Yang jahat dan egois itu ternyata siapa, saudara? Kita, saya ini orang yang jahat dan egois itu, yang tidak mau mengabarkan Injil kepada orang yang membutuhkan. Apa panggilan orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Apa panggilan kita sebagai orang percaya? Panggilan kita sebagai orang percaya itu bukan sekedar menjadi baik. Jadi baik itu betul, bagus saudara, harus. Bukan sekedar menjadi kaya, bukan sekedar menjadi sukses, bukan sekedar mengalami banyak mujizat. Kita doa butuh mujizat, Tuhan kasih mujizat. Stop, tidak hanya sekedar itu. Juga tidak hanya kita menjadi orang percaya yang suka memberi. Tidak cukup, bukan juga sekedar orang percaya yang setia datang ke gereja. Setia kasih perpuluhan, setia kepada keluarga. Firman Tuhan katakan tidak cukup, bukan sekedar itu panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan kita sebagai orang percaya itu untuk membawa orang lain ini loh, kenal Yesus dan diselamatkan. Jadi kalau kita berpikir saya jadi orang percaya supaya kita sukses cukup, supaya kita baik cukup, supaya saya diberkati cukup. Mari kita hapuskan itu dalam-dalam saudara. Panggilan kita tidak hanya sekedar itu. Panggilan kita supaya melalui itu semua, Injil diberitakan, orang diselamatkan. Jadi baik supaya apa? Supaya orang lain lihat, oh iya orang Kristen ini baik. Ada Yesus dalam hatinya, aku tak melok Yesus. Ya saudara, ada orang yang diberkati luar biasa, jadi kaya raya. Supaya kenapa? Supaya bisa jadi berkat, suka memberi, dan jalan orang lain dimenangkan. Jadi kalau kita punya berkat, kita bagikan itu semua, orang lihat kita diberkati, oh ya Tuhannya hebat, Tuhannya luar biasa, saya tak melok Yesus. Ya saudara, sukses, supaya apa? Sama, supaya bisa jadi berkat dan jalan orang lain dimenangkan. Mengalami banyak mujizat, supaya menjadi kesaksian, supaya orang percaya di dalam nama Tuhan. Kan gitu, suka memberi, baik, tapi itu supaya bisa menjadi berkat buat orang lain dan jalan orang lain dimenangkan juga. Kalau kita setia, demikian juga. Orang lihat orang ini cek setia. Ikut siapa Tuhannya? Siapa yang ngajari setia seperti ini di dunia yang tidak setia? Oh ternyata orang ini orang gereja, orang GBT Mawar Saron, aku tak melok pergi gereja. Saudara ya, itu semua diberikan Tuhan supaya menjadi alat kita memenangkan banyak jiwa bagi nama Tuhan. Kalau kita baca kitab Injil-Injil, ketika Tuhan Yesus kasih mujizat demi mujizat, itu selalu diberikan supaya banyak orang yang bertobat. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan kasih mujizat selesai, tidak. Itu dilanjutkan supaya mereka ini diselamatkan, supaya mereka ini bertobat, percaya dan diselamatkan. Buktinya apa saudara? Banyak ya, ini saya nggak tulis semua. Perempuan yang sakit pendarahan, Bartimeus, orang yang disembuhkan pada hari Sabat, perempuan berdosa, ke-10 orang kusta, dan lain sebagainya. Nanti saudara baca sendiri. Tuhan tidak sekedar berhenti di dalam mujizat, diselamatkan, disembuhkan, dibangkitkan, gitu ya. Tidak hanya berhenti di situ, tapi sampai mereka ini diselamatkan. Jadi mujizat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau kita mengalami mujizat demi mujizat, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya kita nikmati sendiri saudara, tapi supaya orang lain melalui mujizat kita itu diselamatkan dan juga mengalami mujizat yang lain. Nah itu doa kita.
Mujizat Tuhan melengkapi kita di dalam pekabaran Injil, dalam pemberitaan Injil. Kalau kita ingin mujizat, lakukan dengan setia panggilan kita, pekabaran Injil. Ingin mujizat, loh ayo lakukan panggilan kita. Tugas kita kerjakan kalau mau mujizat. Maka mujizat itu akan mengikuti kita. Amin. Ya, ini janji Tuhan, saudara. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. Markus 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Bisa dimunculkan? Markus 16. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau kita ingin mujizat Tuhan menyertai kita, lakukan dengan setia panggilan kita sebagai orang percaya. Tidak bisa saudara kita cuma minta hak kita sebagai orang percaya, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Mujizat itu menyertai kita ketika kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Kenapa tadi saya berikan tema, saya berikan judul khotbah saya ini tetap berbuah di masa sukar. Karena selama catatan kekristenan, sejarah gereja itu mencatat, kekristenan itu bertumbuh dengan sangat, bertumbuh dengan subur, semakin dahsyat itu di dalam tekanan dan krisis. Ya, saya ulangi saudara. Kekristenan itu bertumbuh dengan dahsyat dan dengan subur, itu bukan dalam keadaan diberkati, tapi di dalam keadaan yang krisis, saudara. Contohnya apa? Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lihat ya, penganiayaan yang dahsyat pada waktu itu. Mereka semua dikejar untuk dibunuh. Mereka semua dikejar untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Masa krisis, mereka ini pergi, ditekan di satu tempat, pergi beritakan Injil. Di dalam penekanan, dalam siksaan, dalam penganiayaan, Injil itu semakin bertumbuh, saudara. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati, dikatakan, menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika dalam penganiayaan saudara, harusnya kekristenan itu mati. Seharusnya jemaat Tuhan itu mati, dibinasakan, mati semua nggak ada. Hari ini harusnya nggak ada gereja, kita semua sudah mati. Tapi dalam penganiayaan, di dalam siksaan, ketika mereka pergi untuk menyelamatkan diri, mereka pergi juga untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita sadar, tahun 2019 sampai tahun ini kita masih mengalami pandemi COVID ya, sekarang sudah endemi. Kita mengalami masa yang sukar, tapi kita juga lihat tidak mati kekristenan. Gereja juga tidak mati, tapi terobosan demi terobosan ada. Buktinya apa saudara? Jadi kita bisa online ya, kita bisa nonton YouTube, kita bisa gampang sekali mendengarkan firman Tuhan. Kalau dulu untuk orang-orang yang terpencil mungkin susah dengarkan berita Injil. Tapi dengan COVID-19, dengan adanya online, itu mereka semakin gampang dijangkau.
Yang artinya berita Injil itu juga semakin gampang diberitakan, saudara. Kekristenan juga semakin naik, orang yang percaya juga semakin naik. Artinya di dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah krisis, dalam sebuah penganiayaan, dalam masalah yang berat, itu kekristenan seharusnya bisa semakin bertumbuh, saudara. 2023, kita nggak tahu apa yang terjadi, gelap. Tapi kita percaya kalau hari itu pun adalah krisis buat kita, krisis bagi dunia, hari itu juga penuaian besar bagi Tuhan. Amin. Krisis terjadi, kemenangan besar bagi Tuhan juga terjadi. Itu tugas kita. Jadi mari kita lihat krisis ini bukan sebuah hal yang menekan kita, tapi krisis ini sebagai sebuah peluang kita untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Hari ini kita tidak hanya diserang tentang krisis ekonomi, saudara ya, tapi juga kebenaran-kebenaran yang mulai menyimpang. Yang sempat minggu lalu mungkin dibahas juga oleh Pastor Ishak tentang LGBTIQ. Nah itu sangat ada, saudara, itu sangat nyata, saudara ya, saya katakan. Saya punya teman dalam sebuah perkumpulan interfaith antar agama, tapi teman saya ini Kristen, seorang laki-laki. Suatu ketika saya ini kaget sekali karena waktu kita berkumpul, teman saya laki-laki ini mengenalkan pacarnya, saudara. Dikenalkanlah pacarnya kepada saya, dan pacarnya ini, saudara, laki-laki. Ya, sudah toh, sangat terbuka, tidak ditutup-tutupi loh. Kenalkan ini pacar saya, dan yang lainnya tuh menyambut. Oh iya dari mana gitu, saudara ya. Ini bukan orang biasa. Tapi pacarnya ini, saudara, kalau saudara tahu ya, anaknya seorang gembala sidang sebuah sinode gereja. Ini ancaman kita sangat nyata. Makanya tadi saya katakan kita sebagai orang tua itu sangat perlu beritakan Injil bagi keluarga kita. Sangat penting beritakan Injil bagi anak-anak kita. Sangat penting, dunia ini semakin jalan di dalam kekacauan, saudara. Sangat perlu. Satu universitas terbesar, ya mungkin bukan terbesar ya, satu universitas besar di Malang, itu menjadi pusat LGBT, pusatnya, saudara, pusat, ini universitas. Jadi ancaman kita tidak hanya datang dari luar, ancaman kita tidak hanya datang dari krisis ekonomi, tapi ancaman kita juga dari nilai-nilai yang mulai berubah ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman-pengalaman demikian. Teman-teman anak-anak kita, tontonan-tontonan yang semakin vulgar, saudara ya. Anak-anak kita, anak-anak generasi sekarang itu sangat ditekan dengan adanya gadget, dengan adanya sosial media. Mereka dipaksa untuk membandingkan diri. Mereka dipaksa untuk mengikuti apa yang bukan seharusnya siapa mereka. Mereka saat ini tuh krisis identitas, saudara. Jadi sangat perlu peran orang tua, peran kakek dan nenek, peran orang-orang yang dewasa untuk membawa mereka kepada sesuatu yang benar, yaitu Injil Kristus, Injil firman Tuhan. Kalau kita tidak lakukan saat ini, ya kita enggak usah kaget nanti kalau gereja sepi, banyak gereja ditutup, enggak usah kaget, saudara. Eropa sudah mengalami itu, enggak usah kaget. Karena kita tidak melakukan tugas kita. Ini ancaman kita nyata, saudara. Mari semakin giat dalam pekabaran Injil, di dalam marketplace kita masing-masing. Jadi saya tidak berkata kita harus melakukan hal-hal yang besar seperti berkhotbah di gereja gitu, saudara ya. Tidak. Kita bisa menjadi terang dan garam, kita bisa memberitakan Injil itu dimanapun kita berada. Saudara yang menjadi pengusaha, beritakan Injil, beritakan firman, nilai-nilai kekristenan ditanamkan. Bagi siapa? Bagi karyawan, bagi kolega, bagi saudara yang merupakan pedagang. Sama lakukan itu, guru lebih lagi, buat anak-anak didik kita, tanamkan Injil, tanamkan firman. Terutama bagi setiap kita, orang tua, keluarga. Sangat susah, saudara, jadi orang tua ya, susah ya. Saya baca itu ada yang menarik gitu kan, dia mengatakan gini, tidak mudah menjadi orang tua. Usia 0 sampai 7 tahun itu lelahnya di badan, ya betul ya, 0 sampai 7 tahun itu lelahnya di badan. Kalau saya seperti saya ini mengandung itu kan capek, ngos-ngosan gitu ya, gampang lelah, pingin tidur gitu ya. Nanti kalau sudah melahirkan mungkin anaknya begadang, nggak mau tidur malam seperti itu. Mulai jalan, ngejar ke sana ke sini, lelah di badan. 7 sampai 14 tahun itu lelahnya di mana? Di perasaan.
Makan hati anakku ini ya, anak remaja itu makan hati gitu ya. Kalau pergi nggak mau pamit, nggak tahu mau kemana, sukanya di kamar main handphone terus gitu, betul? Betul ya, karena saya juga pernah jadi remaja. Nah, itu usia 7 sampai 14. Usia 14 tahun ke atas, itu orang tua lelahnya di mana? Lelahnya di pikiran. Anak saya kuliah ini temennya seperti apa? Nikah juga ini keluarganya gimana ya, ada masalah dan lain sebagainya. Nggak mudah jadi orang tua, tapi kita percaya kalau anak kita sejak dini, kita beritakan Injil, kita beritakan firman Tuhan, mereka bertumbuh, kita tidak perlu takut sebab Tuhan yang jagai mereka. Amin. Beritakan Injil saudara, beritakan Injil saudara. Yang saya katakan tadi, saya terima Yesus 2012 bulan Juli, itu bukan berarti saya nggak pernah mendengar Injil, enggak. Saya suka datang KKR, saudara. Saya ikut sekolah minggu dari kecil. Saya kalau nggak datang sekolah minggu, saya dihajar. Sungguhan saya dihajar, saudara. Pakai sabuk atau kayu, sungguhan ini saudara. Kalau nggak datang sekolah minggu, saya dihajar. Saya rajin datang sekolah minggu. Remaja, saya sering datang KKR. Pak Stephen Tong, apa saya datang KKR. Itu pasti Injil diberitakan. Tapi saya juga belum terima Yesus, saudara. Saya nggak dibukakan. Karena itu butuh waktu. Maka dari itu saatnya sekarang, jangan nunggu lagi, beritakan Injil bagi anak-anak kita. Kita nggak pernah tahu tahun berapa mereka terima Injil. Kita nggak pernah tahu tahun berapa mereka bertobat. Kita juga nggak pernah tahu tahun berapa mereka dipanggil Tuhan. Kalau bukan saatnya, sekarang ini, kapan lagi saudara? Apa yang membuat kita takut memberitakan Injil sebetulnya? Apa yang membuat kita ragu-ragu memberitakan Injil saudara? Mungkin kita takut ditolak. Mungkin kita takut diancam, mungkin kita takut dipenjara gitu ya. Hari ini minta hikmat Tuhan, bagaimana cara yang terbaik untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak bisa cara seperti dulu, langsung frontal, tidak bisa. Tapi kita bisa minta hikmat Tuhan. Pegangan kita saudara, ayat yang tadi sudah kita baca, 18 dan 20. Yesus sendiri mengatakan, segala kuasa ada dalam nama Yesus. Amin. Kuasa di surga dan di bumi itu menjadi milik Yesus saudara. Ayat 20 berita baiknya. Yesus yang punya segala kuasa itu senantiasa menyertai kita. Kalau kita setia melakukan pekabaran Injil, enggak usah takut. Yesus yang punya segala kuasa itu menyertai kita semua. Kerjakan tugas kita. Dulu waktu saya kuliah S1, saya 4 tahun itu PP Surabaya Jombang, saudara ya. PP Surabaya Jombang setiap Jumat dan Senin. Saya setiap hari berdoa diajari oleh ibu asrama saya untuk berdoa begini. Tuhan Yesus, hari ini pertemukan saya dengan orang-orang yang siap mendengarkan Injil. Demikian juga hari itu, saudara. Hari Jumat, waktunya saya pergi ke Jombang untuk pelayanan. Jadi bangun pagi, baca firman, lalu piket, masak gitu ya, kuliah, terus habis gitu kita ibadah, kuliah lagi, terus langsung pergi ke Jombang. Capek saudara, badan saya ini capek sekali, ngantuk, mau tidur. Karena sampai di Jombang saya juga harus latihan musik gitu kan, buat persiapan minggu, itu badan saya lelah. Nah hari Jumat itu saya tuh ingin tidur saudara di bus, saya tuh naik bus, saya pingin tidur hari itu. Tapi ada satu bapak, yang saya ini enggak ngomong, saya ini enggak buka omongan duluan. Bapak sebelah saya ini tanya saya tentang kekristenan. Di situ saya ngobrol tentang Yesus saudara, itu 2 jam. Sampai saya di Jombang itu saya enggak jadi tidur. Apakah saya ditolak terus saya diancam saudara? Enggak saudara, sampai saat ini Bapak itu baik dengan saya. Beliau bekerja di Surabaya di sebuah PTP, jadi kalau beliau itu punya panen buah itu saya dikirimi. Kalau kita mengerjakan Injil, Tuhan itu menyertai kita, saudara. Tidak usah takut, firman Tuhan itu yes dan amin, ya dan amin bagi kita. Tidak usah takut, apakah hari itu Bapak itu percaya terima Yesus? Enggak. Sampai sekarang pun beliau masih belum Kristen, saudara. Tapi saya percaya, ada waktu dan saatnya, nanti dia akan dengar kembali dan dia terima Tuhan Yesus. Keselamatan setiap orang itu seperti sebuah rantai. Nah, tugas kita itu tidak menyambungkan satu rantai itu, tidak saudara, hanya satu mata rantai. Tugas kita itu hanya kontribusi di satu mata rantai saja, beritakan saja, sampaikan saja. Kapan dia percaya? Tidak tahu, kita sampaikan. Proses hidupnya akan membawa dia kenal oleh Tuhan.
Dulu saya SMA, saya punya satu teman yang sangat pendiam, saudara. Di kelas saya itu cuma 2 yang Kristen, saya dan teman saya perempuan, anaknya seorang gembala, pendeta. 4 tahun berlalu, saudara. Ada teman saya yang pendiam ini cari saya ke Surabaya, 2018. Dia katakan, saya mau terima Yesus. Saya nggak pernah sampaikan Injil bagi dia, tapi saya sering ditanyai oleh teman-teman sekelas saya dan saya jawab. Mungkin dia dengar, saudara. Dia tidak diberitakan Injil oleh pacarnya, oleh teman kuliahnya, oleh orang tuanya, tidak. Neneknya itu ustazah. Tapi dia tuh belajar dari YouTube. Ada sesuatu yang salah di dunia ini, dia katakan. Ada sesuatu yang salah di dunia ini. Dan ketika dia belajar, dia tahu Yesus itu benar. 2018, 4 tahun, enggak pernah komunikasi, saudara. Dia cari saya ke Surabaya, dia datang, dia ngomong, Vi, aku mau terima Tuhan Yesus. Dia nangis, saudara. Sekarang memang dia belum Kristen, tapi hatinya sudah buat Kristus. Ketika dia berdoa, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara. Tugas kita cuma satu, beritakan, beritakan, beritakan. Sampai kapan dia terima Tuhan kita nggak tahu. Tapi pekerjaan kita, kalau bahasa mentor saya Pak Joy, itu seperti menaruh kerikil di dalam sepatu. Buat ganjel, ganjel noati, saudara. Suatu saat dia akan terima Tuhan Yesus. Kita akan terima mahkota kemenangan, terima mahkota sukacita karena pelayanan kita. Kita akan melihat keluarga kita diselamatkan. Kita akan melihat anak-anak kita bertumbuh takut akan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Masa krisis akan menjadi masa kemenangan buat kita. Masa penuaian buat kita. Banyak jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Hari ini kita diperingatkan bersama buat saudara dan juga buat saya. 2 Timotius 4 ayat 5 mengakhiri renungan kita hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayanan. Selamat memberitakan Injil, selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Kita hayati firman Tuhan hari ini. Kalau kita belum melakukan pemberitaan Injil, kalau selama ini kita belum pernah menyampaikan berita yang benar bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, mari kita minta ampun datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memenuhi setiap hati kita, memberikan keberanian bagi setiap kita, memberikan hati seperti Tuhan yang penuh dengan kasih. Tidak memandang orang lain yang penuh dengan dosa itu sebagai sebuah kejijikan, tapi sebuah belas kasihan bahwa orang ini perlu ditolong oleh Tuhan. Berikan kami hatimu Tuhan.